Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Kabar Desa bersama saya Tata Setiawan. Kali ini saya ingin mencoba mengurai tentang anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan desa atau disingkat dengan APBDes. APBDes ini merupakan salah satu tugas yang dipikul oleh para penyelenggara pemerintahan desa pada setiap tahunnya. APBDes merupakan pembiayaan kegiatan sebagaimana tertuang di dalam rencana kegiatan pemerintahan desa. Dan rencana kegiatan pemerintahan desa yang selanjutnya disingkat RKPDes merupakan pelaksanaan daripada RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dan RPJMDes ini merupakan rincian daripada visi dan misi pemerintahan desa. Visi dan misi pemerintahan desa ini merupakan atau diadopsi dari profil desa. Karena profil desa memberikan gambaran tentang SDA, SDM, dan permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, ini pekerjaan yang harus diubah oleh para penyelenggara pemerintahan desa itu dari keadaan yang pada saat ini hari esok itu harus bergeser lebih maju dan lebih baik. Seperti contohnya yang tertuang di dalam profil desa itu mengenai SDA saja, sumber daya alam. Ini luas wilayah desa itu penggunaannya itu antara lain pemukiman penduduk, kemudian area atau lahan pertanian, peternakan, kemudian fasilitas sosial dan umum. Nah, ini termasuk di dalamnya yang digunakan oleh dinas instansi pemerintah atau kawasan industri kalau ada. Khusus saja mengenai daerah pemukiman. Tidak mustahil daerah pemukiman ini tumbuh dan berkembang. Bisa tumbuh dan berkembang karena penduduknya, tetapi lahannya tidak berubah, lahan atau areal pemukimannya. Ini terjadi pemadatan kependudukan. Ada yang tumbuh dan berkembang lahannya, wilayahnya. Yang tadinya pemukiman penduduk misalnya 10 hektar. Nah, setelah ada pergeseran selama 1 tahun misalnya, itu menjadi 12 atau lebih dari 10 hektar dari asal. Nah, ini kan harus kan. Konsekuensi logis dari pertumbuhan lingkungan penduduk ini harus diperhatikan mengenai drainase, gang, dan jalan. Termasuk di dalamnya kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, ini mengenai sumber daya alam. Belum sumber daya manusia dan seterusnya. Termasuk di dalamnya masalah-masalah yang sedang dihadapi pada saat ini. Sebagaimana makna daripada profil desa. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini membutuhkan pengelolaan, membutuhkan pengurusan, dan pengurusannya ini diserahkan kepada pemerintahan desa. Maka lahirlah yang dikatakan impian. Itu yang istilah ilmiahnya adalah visi dan misi. Nah, visi dan misi ini
kemudian diterjemahkan atau dirinci di dalam RPJMD. Nah, untuk satu periode masa bakti kepala desa. Nah, seharusnya kalau cerdas dan terampil para penyelenggara pemerintahan desa ini, RPJMD harus dibagi selama 6 tahun. Jadi setiap tahunnya itu jelas ukurannya. Jelas ukurannya. Jadi RPJMD dibagi 6 dan itu dilaksanakan setiap tahunnya melalui LKPD. Nah, kemudian pembiayaannya akan dirinci dalam APBDes. Nah, kemudian di dalam RPJMD itu terdapat 4 bidang garapan. Antara lain penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat. Demikian pula pada RKPDes. Jadi yang 4 bidang ini tetap ada di RKPDes. Ada. Nah, hanya pada pelaksanaannya itu tetap karena tujuannya adalah merubah keadaan desa yang berdasarkan data yang ada, yaitu melalui profil desa, maka ini disesuaikan ke-4 bidang itu sesuai dengan kebutuhan itu. Sehingga pembiayaan yang tertuang di dalam APBDes ini benar-benar membawa kemajuan, baik sumber daya alamnya, kemudian sumber daya manusianya, termasuk menjadi salah satu mengurangi permasalahan yang ada di desa itu. Lalu APBDes ini tadi disebut bahwa ini adalah merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan desa. Siapa yang merencanakannya? Siapa yang melaksanakannya? Nah, yang merencanakan dan yang melaksanakannya itu adalah pemerintah desa. Pemerintah desa yang dipimpin langsung oleh kepala desa. Perencanaannya ini bersama-sama masyarakat melalui para pengurus LKD yang ada di tingkat desa maupun RW dan RT. Nah, itu menyesuaikan dengan tetap berpedoman kepada profil desa, karena profil desa ini yang akan kita kerjakan, yang harus dikerjakan oleh para penyelenggara pemerintahan desa. Dari keadaan saat ini, hari ini, dan hari esok, dan seterusnya harus terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian di dalam proses perencanaan ini banyak yang cara yang dilakukan di setiap desa tidak sama, tapi ukurannya itu ada 2 tahapan. Tahapan pertama adalah penjaringan. Nah, penjaringan ini ya dipersilahkan kepada penduduk desa, kepada para pengurus RT, kepada para pengurus RW, kemudian para pimpinan LKD untuk menyampaikan pikiran-pikirannya yang terkait dengan 4 bidang garapan tadi. Nah, kemudian dari penjaringan ini yang layaknya itu penjaringan dilaksanakan di tingkat RT karena di mana penduduk bertempat tinggal. Penjaringan ini harus dilaksanakan idealnya itu di tingkat RW. Nah, karena ada pengakuan terhadap dusun, yang terakhir mengenai penyaringan itu di tingkat dusun.
kegiatan penyaringan aspirasi masyarakat ini dimanfaatkan untuk menentukan urutan prioritas garapan. Nah, sehingga di sini terjadi pemilah dan pemilihan. Pemilah dan pemilihan. Mana yang kegiatan yang bisa dikerjakan oleh RT, mana yang bisa dikerjakan oleh RW, mana yang harus dikerjakan oleh desa. Kalau RT RW ini tidak mustahil dengan pembiayaan swadaya masyarakat. Dan yang tidak mampu oleh RT dan RW dibiayai oleh APBDes. Ini mengenai urutan prioritas. Jadi ada membuat skala prioritas. Nah, kalau ini sudah dilakukan, maka tim penyusun RKPDes dan APBDes membuat rancangan yang akan disampaikan kepada BPD melalui kepala desa atau melalui pemerintah desa untuk dibahas di musyawarah desa, di forum musyawarah desa oleh BPD, sehingga menjadi keputusan desa tentang RKPDes, tentang APBDes. Di dalam APBDes ini ada yang dikatakan sumber pendapatan desa. Nah, kita tahu ada bantuan pemerintah, baik pusat, daerah, provinsi, dan kabupaten. Seperti dana desa ya, kemudian alokasi dana desa, dan tidak menutup kemungkinan ada bantuan lainnya. Yang kedua, sumber pendapatan asli desa yang bersumber dari salah satunya dari tanah bengkok. Yang ketiga adalah swadaya masyarakat, kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan oleh warga masyarakat, tapi diuangkan, dimasukkan ke dalam APBDes sehingga akan tampak jelas prosesi penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ini barangkali yang harus dicermati oleh kita bersama. Kemudian setelah diputuskan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan tetap menghormati posisi BPD selaku pengawas, selaku regulasi yang bertugas di legislasi. Jadi tetap menghormati kedudukannya sebagai pengawas. Jadi tidak ada cerita seperti apa yang terjadi atau diramaikan di ruang publik, bahwa itu tidak boleh, ini tidak boleh, banyak larangan lah terhadap perangkat desa dengan BPD. Ya, ini luar biasa, ini anehnya gitu. Kalau andai kata benar, faktanya demikian, dapat dinyatakan bahwa pemerintahan desa itu tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Layaklah dihapuskan atau digabungkan. Gitu. Demikian rekan-rekan, mohon maaf apabila ada hal yang tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.